Indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan milik Allah itu ada 12. Sudah ditetapkan oleh Allah dari semenjak hari diciptakannya langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan. 4 bulan itu ya bukan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan 4 bulan itu yaitu adalah bulan Rajab. Kemudian bulan apa lagi? Ramadan tidak termasuk kepada bulan haram. Ramadan tidak masuk ke dalam bulan haram. Ramadan itu disebut bulan suci Ramadan karena dia diturunkan Al-Quran di dalam. Tapi tidak termasuk bulan haram yang disebutkan oleh Allah dalam surat apa? At-Taubah ayat 36. Bulan haram yang dimaksud adalah bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ya, bisa ulangi lagi. Bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, terus bulan Zulhijjah dan terakhir bulan apa? Bulan Muharram. Nah, yang terakhir adalah bulan Muharram. Paham itu ya? Paham ya? Baik, sekarang kita akan bahas. Berarti kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah yang juga bulan haram, akan masuk ke bulan yang haram juga, itu adalah bulan Zulhijjah. Kenapa Ustaz? Kita harus mempersiapkan diri ya. Karena ikhwan dan akhwat, bulan Zulhijjah di dalamnya ada 10 hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Di dalam kehidupan kita itu ada 30 hari yang agung. Yang 30 hari yang agung yaitu adalah hari apa saja? Perhatikan, ada 30 hari yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Dia 30 hari yang agung. Satu adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya ulangi lagi. Satu adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua yaitu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Baik. Sekarang saya tanya, orang muslim kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 malam terakhir bersungguh-sungguh nggak ibadahnya? Bersungguh-sungguh, ada iktikaf dan lain-lain. Sekarang saya mau tanya, bagaimana muslim ketika melihat 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Beda nggak sama ketika melihat atau menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan? Beda. Kayak biasa-biasa kan? Ya, kayak biasa. Sekarang jadi pertanyaan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Muharram? Mana yang lebih utama dari semua? Mana yang lebih utama? 10 hari terakhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada lagi yang lain? Ramadan, semuanya Ramadan jawabannya. Baik. Perhatikan, ya tolong didengarkan. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW mengatakan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang paling utama dari hari-hari di dunia. Saya ulang lagi, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi, ya, yaitu adalah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah. Sampai sahabat bertanya, kata sahabat, ya, kata Nabi ini, yaitu adalah 10 hari Zulhijjah. Saya ulang lagi, Nabi bilang begini, ada hari-hari yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini. Dalam kehidupan kita setahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, ada 10 hari yang paling mulia. Dan kata Nabi, yaitu adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Sahabat nanya, ya, wahai Rasulullah, gimana kalau dengan jihad, mana yang lebih mulia?
tetap lebih mulia ibadah di 10 hari itu. Sampai sahabat membandingkan dengan jihad. Ada orang jihad di luar bulan haram, ya, karena tidak boleh jihad di bulan haram. Misalnya di bulan apa? Misalnya berjihad di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal misalnya. Sama dibandingkan pahalanya dengan orang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang ada orang iktikaf 10 malam di bulan Ramadan. Enggak kayak kita. Kita mungkin di masjidnya cuma malam doang. Enggak, ini mah full ibadah di 10 malam terakhir. Bandingkan dengan orang yang beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mana yang lebih utama? Zulhijjah. Kenapa orang mukmin enggak pada semangat di bulan Zulhijjah? Karena banyak yang tidak tahu keutamaan bulan Zulhijjah. Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, kata Nabi, tidak ada amal soleh yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, melainkan beramal atau amal soleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh manusia, melainkan amalan di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama. Nah, hadis itu menjelaskan bahwa beramal soleh di bulan Zulhijjah lebih utama dari beramal soleh di bulan manapun. Di bulan Zulhijjah itu maksudnya tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari pertama. Sampai sahabat membandingkan gimana kalau dengan jihad, mana lebih utama? Tetap lebih utama yang beramal soleh di awal bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu, ikhwan wal akhwat, setiap muslim harus tahu tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang merupakan bulan haram. Jadi bulan haram tadi sudah disampaikan ada 4, yang satu mah terpisah bulan Rajab, yang tiganya berdampingan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian, ya, kenapa lagi bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah jadi mulia? Karena ini adalah hari-hari yang Allah bersumpah langsung dengan hari-hari itu, yang tidak bersumpah dengan hari-hari lain di bulan yang lain. Ada di Al-Quran. Apa ayatnya? Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr, demi fajar. Walayalin ashr maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semua mufasir, kebanyakan mufasir menafsirkan walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya. Wal fajri walayalin ashr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Lihat, ini keutamaan semua di bulan Zulhijjah. Ibadah di hari tasyrik juga utama. Ya, ini keutamaan di bulan Zulhijjah. Walayalin ashr. Tidak disebutkan hari-hari yang lain di dalam Al-Quran. Ada yang nanya, Ustaz, ya, yang lebih utama mana, malamnya atau siangnya? Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Ibnu Taimiyah, kalau malam lebih utama 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau siang yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kata para ulama yang lainnya, enggak, semuanya, mau malam mau siang, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama. Karena Allah di surat Al-Fajr bilangnya walayalin, dan malam-malam, tidak sebut siang-siang. Padahal ini sedang bicara bulan Zulhijjah, berarti siang dan malamnya juga mulia. Kemudian, apalagi yang menyebabkan bulan Zulhijjah ini menjadi mulia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari-hari itu adalah hari-hari yang diketahui oleh semua manusia, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, kata Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat,
dan hendaknya mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang diketahui ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang diberikan rezeki kepada mereka dari menyembelih hewan kurban. Lihat, hari-hari ini disebutkan oleh Allah adalah hari-hari utama. Jadi ikhwan dan akhwat ya, punten ya, kita mungkin malas di hari-hari dalam ibadah. Umat nanti 10 hari pertama bulan Zulhijjah harus semangat. Para salafus saleh dikatakan kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka susah ditemui, susah diajak ngobrol. Kenapa? Sibuk ibadah, nggak ada waktu, sibuk ibadah, baca Quran, sedekah, qiyamul lail, saum, wah banyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena Nabi bilang, ya amal soleh di bulan di waktu itu 10 hari itu lebih Allah cintai daripada yang lainnya. Sampai daripada jihad juga lebih dicintai amal ini. Maka harus banyak apa? Memperbanyak ibadah. Ibadahnya apa? Tadi Nabi bilang tidak ada amal-amal soleh. Amal soleh apa? Semua amal soleh. Apa aja? Ya, yang rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, duha, malam, sunnah, witir, wah yang rajin witir. Maka di dalam Al-Quran, ya, Allah menyuruh kita apa? Menyuruh kita banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid dan bertasbih. Di dalam hadis dikatakan, kata Nabi, tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai kecuali di bulan 10 hari Zulhijjah. Maka kata Nabi, fa'akthiru, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Diulangi lagi, maka kata Nabi perbanyak apa? Tahlil, takbir dan tahmid. Jadi takbiran itu sunnahnya, memperbanyak takbiran itu bukan Idul Fitri. Ya. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya pas pergi ke masjid, pas pergi ke tempat sholat Idul Fitri pada subuh dari rumah, habis mandi, habis siap-siap mau sholat Id, baru takbiran. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha disunahkan memperbanyak. Dari kapan? Dari tanggal 1 bulan Zulhijjah. Takbiran di mana? Takbiran itu ada 2 macam. Perhatikan, takbiran itu ada 2 macam. Ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir mutlak ini adalah takbiran yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja mangga, itu sunnah. Bagus, sunnah Rasulullah. Antum lagi di motor bulan Zulhijjah nih, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 lagi di motor mau kerja, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gitu. Di stopan takbiran, kenapa ya? Jangan kalau kene berbahasa Arab, kenapa ya ngomong gitu, kita hafalin itu mah. Ya, belum tahu kamu ya gitu. Kalau enggak, ini sunnah Rasul gitu. Ya. Nanti lagi kerja takbiran, lagi jalan ke masjid takbiran. Pokoknya memperbanyak apa saja, siang, malam, sore, kapan saja. Memperbanyak apa? Ingin takbiran secara mutlak. Kalau muqayyad itu yang terikat dengan waktu. Kalau tadi yang mutlak dari mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai hari terakhir, sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, itu hari tasyrik terakhir. Yang kedua adalah takbiran yang terikat sama apa? Waktu. Yang terikat sama waktu adalah setiap habis sholat wajib. Kapan mulainya? Dimulai dari kapan? Dimulai dari hari Arafah. Ya, dimulai dari hari Arafah. Dari tanggal 9. Dari tanggal 9 ya, langsung dia mulai bertakbir. Dari mulai tanggal 9. Nah, dari mulai tanggal 9 ya dia bertakbir. Ya, bertakbir setiap habis sholat Id. Ada yang mengatakan mulainya yaitu adalah bukan tanggal 9, tapi tanggal 10 di maghrib. Berarti tanggal 9 sore. Tanggal 9 sore berarti maghrib ya. Pas habis buka saum, sholat maghrib nah dari habis maghrib mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tiap habis sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah sholat asar. Sampai
sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah sholat asar. Mau sholatnya berjamaah, mau sholatnya sendiri, habis sholat langsung apa? Takbir. Allahu Akbar. Akhwat sendirian sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lillahil hamd. Sampai tanggal 13 sore-sore. Nah, yang paling kuat yaitu adalah dimulainya tanggal 10 tadi. Ini berbeda-beda. Kemudian, nah itu keutamaan daripada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamil amal fihinna afdalu min hadhil ashar." Kata Nabi, tidak ada amal soleh apapun yang lebih hebat pahalanya di sisi Allah, lebih utama di sisi Allah daripada beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadisnya sahih, ya, riwayat Ahmad dan riwayat yang lainnya. Dan tadi sudah disampaikan riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan bulan Zulhijjah lain apa? Keutamaan bulan Zulhijjah lain adalah di bulan itu, ya, setiap umat muslim bisa mengumpulkan seluruh bentuk rukun Islam dalam satu waktu. Sekarang saya mau tanya, ya, di bulan Zulhijjah ada saum nggak? Ada. Saum apa? Ya, selain saum Arafah, saum apa saja? Karena tadi kata Nabi tidak ada amal yang lebih Allah cintai melainkan beramal di bulan Zulhijjah 10 hari. Berarti boleh saum setiap hari di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, dan diakhirinya tanggal 9 dengan saum Arafah. Ustaz, boleh saya saum dari tanggal 1? Boleh, karena Nabi mengatakan amal soleh apa saja. Ya, amal soleh, saum amal soleh apa? Amal soleh. Saum ada, sholat ada di bulan Zulhijjah? Ada. Ya, apalagi sedekah ada nggak? Ada. Kurban masuk sedekah. Yang terakhir haji, ada nggak di bulan Zulhijjah? Ada. Sekarang kalau bulan Ramadan ada sholat? Ada. Ada saum? Ada. Ada sedekah atau zakat? Ada. Ada haji nggak? Nggak ada. Jadi hanya di bulan Zulhijjah saja, ya, rukun Islam semuanya dikumpulkan dalam satu waktu. Maka bulan Zulhijjah ini menjadi bulan yang lebih utama atau lebih mulia. Kemudian juga kenapa lebih mulia? Karena hanya di bulan Zulhijjah ada yang namanya apa? Kurban. Boleh nggak kurban di bulan lain? Ustaz, tapi kamari pas kurban, kira kamari bulan Syawal. Boleh nggak? Tidak disebut kurban. Kurban hanya terjadi di bulan Zulhijjah. Nah, Nabi mengatakan tentang kurban. Kata Nabi ini, hadisnya riwayat Abu Dawud, Nasai. Kata Nabi, "A'zamul ayyami indallah yauman nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari berkurban. Saya ulangi lagi. Kata Nabi, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari berkurban. Ya. Sekarang saya mau tanya, kurban adanya di bulan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah menjadi utama. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, karena kita sudah tahu keutamaan daripada bulan Zulhijjah, ya, di mana di dalamnya ada amal-amal yang agung, maka kita harus mulai mempersiapkan diri. Kira-kira amal apa yang akan kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah? Ada amal apa saja? Ya, di dalamnya satu ada haji dan umroh, terutama ini yang haji, ya. Yang kedua ada saum. Nah, saum ini tadi sudah disampaikan. Saum apa saja? Semua saum apa saja? Nah, saum sunnah tiap hari boleh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ustaz, saya mau saumnya mau tanggal 9 aja. Boleh nggak? Boleh. Ustaz, saya mau saumnya mau tanggal 8 sampai 9. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena beramal di hari-hari itu adalah amal yang mulia. Amal yang mulia. Kemudian berikutnya ada sholat. Ya, tentunya ada sholat,
ya, maka ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Berikutnya adalah ada takbir, tahmid, tahlil, dan zikir. Dengarkan hadisnya, kata Nabi ini. Ma min ayyamin a'lamu indallah. Tidak ada hari-hari yang paling mulia di sisi Allah dan paling Allah cintai beramal di dalamnya melainkan beramal di hari 10 pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi. Hadis riwayat. Fa'aksiru fihinna, kata Nabi, maka perbanyaklah di hari-hari itu dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil itu apa? Tahlil itu apa? Ikhwan, akhwat? Baik, Ustaz bertanya. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahmid? Alhamdulillah. Kalau tahlil? La ilaha illallah. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, hukum tahlilan itu apa? Ustaz tidak membedahi tahlilan. Saya bilang tahlilan itu wajib. Orang nggak tahlilan kafir. Ya betul nggak? Orang nggak mengucapkan la ilaha illallah kafir nggak? Kafir. Nah kata Nabi, maka perbanyaklah takbir. Ya, takbir. Maka ikhwan dan akhwat, di hari-hari 10 pertama itu perbanyak apa? Takbir. Antum ya di mana aja takbiran 10 hari perbanyak takbir. Kalau ada orang bertanya, kok kamu takbir terus? Dalam ini korban-korban lagi, bilang ini adalah sunnah Rasul, ya perintah dari Nabi SAW. Baik. Sekarang saya mau, sekarang ada lagi. Ustaz, ada amal apa lagi di bulan Zulhijjah? Ya amal apa aja? Untuk misalnya menjalin hubungan silaturahim, ya kemudian thalabul ilmi itu amal soleh. Thalabul ilmi itu amal soleh, menjaga lisan, menjaga diri, menjaga mata, menjaga baik ke tetangga, berinfak dan lain-lain. Baik, sekarang ya dengan apa kita mempersiapkan diri memasuki bulan Zulhijjah? Baik, sekarang kita akan bahas apa saja yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Sebelum masuk di bulan Zulhijjah, kita yang pertama harus memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan dan akhwat, walaupun antum masih muda, ya, buku catatan amal itu sudah dibuka dan sudah ada. Semenjak kita balik, maka jangan menyepelekan apa? Perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu dampaknya bahaya, dampaknya besar. Kata Imam Ahmad, jangan menyepelekan perbuatan dosa walaupun sekecil apapun dosa itu. Kenapa? Kata Imam Ahmad, kalau kamu berdosa, lihat kepada siapa kamu berdosanya, jangan lihat dosanya. Jadi jangan disepelekan. Dan dosa itu dampaknya banyak, kepada diri kita banyak dampaknya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Ad-Dawa Dawa, di antara dampak banyak dosa dan maksiat adalah hirmanul ilmi, susahnya dia belajar ilmu agama. Susah artinya, susah dulu di majelis ilmu. Mau diajarkan, Kang, teh, ayo ngaos, bukan nabi masih sibuk. Tiba-tiba ada yang mau ya, teh jalan-jalan yuk, ayo. Kalaupun dia ada di majelis, susah mendengarnya. Kalaupun dia mendengar, susah pahamnya. Maka para ulama salaf mengatakan, kalau kita mulai susah belajar ilmu agama Allah, maka introspeksi diri, bisa jadi kamu lagi banyak dosa dan maksiat. Kenapa? Para ulama mengatakan karena ilmu agama itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Sekarang ada di gelap, ditembak sama cahaya, tembus nggak? Enggak. Tapi kalau bening ditembak, tembus nggak cahaya? Tembus. Tembus cahaya. Maka lihat, dosa itu berbahaya. Kita ingin beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah tapi banyak dosa, maka banyak bertaubat dulu. Karena dosa dampaknya berbahaya.
Ya, dosa itu kata Ibnu Qayyim, dosa itu kalau sudah sering dilakukan oleh seseorang membuat hatinya lemah, badannya lemah. Hatinya lemah, nanti mental cetek gitu. Dia nggak punya semangat hidupnya, terutama untuk ibadah kepada Allah. Dan badannya lemah, kelihatan mungkin dia besar gitu. Ada orang rajin nge-gym kuat-kuat, coba bener-bener mau berani. Ada itu petinju hebat karena duit, coba kalau tinju nggak ada duitnya, nggak mau juga. Kata Ibnu Abbas ini, kata Ibnu Qayyim ini, lihat kata Ibnu Qayyim, tentara Persia dan Romawi mereka tinggi besar, tapi bisa kalah sama para sahabat. Kenapa? Karena sahabat hatinya kuat. Jadi dosa itu bisa melemahkan. Ada orang malas, makanya kita kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada orang malas, keras, semuanya susah aja, ya. Udah nggak masuk nasihat apapun ke diri. Ini salah satunya adalah karena dia dosa dan maksiat. Dosa maksiat ini bahaya sekali. Yang lebih bahaya lagi apa? Dosa dan maksiat itu kalau sudah biasa dilakukan, ya, dia sudah menganggap enteng terhadap dosa itu, biasa aja. Kalau orang sudah biasa melakukan maksiat, biasa aja. Dia dulu mungkin jijik melihatnya, sekarang biasa aja. Nah, itu bahaya sekali. Maka sebelum masuk ke dalam bulan yang suci, bulan yang mulia ini, kita harus memperbanyak apa? Memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu DKM ya, nanya ke saya, Ustaz, gimana caranya ya di masjid ini teh? Kalau sholat subuh teh masih dikit aja. Kalau ada kajian dikit aja, padahal masjid warganya ratusan, Ustaz rumahnya Mas. Coba cara ini, udah dicoba tuh. Dikirim undangan, sholat dikirim undangan juga. Ya. Habis itu di apalagi tiap kajian ada snack lagi makan besar, terus ada lagi tetap aja nggak mau. Kata saya, itu intinya di sini. Adanya di mana? Urusan hati nggak bisa orang. Maka kata Ibnu Qayyim ini, orang kalau sudah terbiasa menyepelekan kebaikan, dia akan ditolong oleh setan. Gimana caranya? Dia tidak suka dengan kebaikan. Tapi orang kalau sudah biasa melakukan ketaatan, dia akan ditolong oleh para malaikat untuk bisa melakukan ketaatan. Ini mengerikan, bahaya daripada apa? Dosa. Yang kedua, setelah taubat itu gimana caranya? Taubat, kita bertaubat kepada Allah. Allahumma inni atubu ilaik, ya Allah, aku bertaubat dari dosa-dosaku. Dan beristighfar setiap hari, ya, pagi beristighfar, malam beristighfar, ya. Usahakan minimal sehari 100 kali. 100 kali itu adalah Rasulullah, kita harusnya lebih banyak daripada itu. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis 100 kali Nabi istighfar, kata Abu Hurairah, setelah aku mendengar Nabi selalu beristighfar setiap hari sampai 100 kali, aku beristighfar setiap hari 1.500 kali istighfar. Abu Hurairah. Kita akan banyak dosa. Yang kedua, yaitu adalah memiliki azam itu memiliki tekad yang kuat, ya, dan rencana untuk memaksimalkan hari di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi dia harus memiliki tekad yang kuat dan memiliki rencana. Orang kalau nggak punya rencana, ya, yang baik nggak akan bisa. Maka harus punya rencana. Betul nggak? Ya. Kalau nggak direncanakan, maknanya dia nggak dikasih tahu sama Allah, walayalin asyar, dikasih tahu sama Nabi 2 tahun belakang, dia Allah Rasulullah nggak peduli, dia udah nggak butuh. Maka dia tidak punya rencana. Aku nggak punya rencana, tidak punya rencana tentang 10 hari. Nah, maka harus punya rencana. Kalau orang punya rencana, ibadah apapun dia nggak akan ini. Barusan tuh sholat Jumat ya. Saya kan sering mengisi Jumatan di beberapa masjid. Ada orang-orang yang dia itu punya rencana yang bagus
datang cepat ke masjid, duduk di saf depan, tilawah dulu, habis itu zikir sampai khatib naik mimbar. Ada yang dia rencananya itu nyantai, ngobrol di luar gitu, jalan cilok, ya ngobrol. Ada yang rencananya dia datang ke masjid, sholat, habis itu tidur sampai khatib ya mengatakan aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baru bangun. Dia rencana, tapi dia rencana yang busuk. Datang ke rumah Allah, tapi dia dipanggil sama Allah disuruh sholat Jumat. Coba bayangkan, gini, antum ngundang teman ke rumah, teman antum bilang siap, nanti saya hadir. Pas sampai rumah duduk di kursi terus tidur sejam. Gimana antum menjadi tuan rumah? Kalau saya siap, balik lagi dia. Ya, katanya mau hadir ke sini, malah tidur. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya azam. Maka harus punya azam dan punya targetan. Nanti 10 hari pertama itu kita mau ngapain saja. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tadi 10 hari pertama di program ya, misalnya ini. Saya mau saum minimal saum Senin Kamisnya plus saum Arafah misalnya. Kalau bisa saum setiap hari selama 9 hari. Kedua, misalnya saya akan tilawah sehari minimal 1 juz. Sampai 10 hari Zulhijjah itu dapat 10 juz. Apalagi sedekah, saya akan sisihkan misalnya 5.000 setiap hari atau 10.000 setiap hari. Terus apalagi disiapkan ya. Nah, salah satunya yaitu adalah kurban. Salah satunya adalah kurban. Saya ingin katakan dengan tegas ya, orang yang di rumahnya punya cicilan motor, punya televisi, dan dia punya parabolanya, ya, dan dia punya gaji rutin, tapi tidak berkurban, itu bentuk dia sombong di hadapan Allah. Dia sombong di hadapan Allah. Kok bisa dia nyicil motor, nyicil bayar IndiHome, terus media, terus apa lagi, terus tapi kok dia nggak punya tabungan buat kurban. Kalau dia ada masalah kemana datang? Ke Allah datang. Ustaz, doa apa ya biar saya minta doa. Terus sekarang Allah nyuruh kita kurban, kita nggak kurban, sombong. Orang ini sombong, dia tidak mengeluarkan, tidak bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan hartanya. Padahal kata Nabi, mana kosot malu sodakotin, tidak akan berkurang harta gara-gara sodakoh, pasti langsung diganti oleh Allah. Di Indonesia ini ada orang-orang yang dia hidupnya biasa aja, tapi tiap tahun kurban. Saya kenal ya, di beberapa tempat ada tukang bubur atau tukang bubur, dia dagangnya dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Udah itu aja dagangnya. Sisanya dia beli. Itu kalau Zulhijjah kurbannya sapi yang gede. Anaknya 5, ya, sekolahnya cari yang gratis karena nggak mampu. Tapi kurban, dia tahu ini adalah kewajiban, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ulama berbeda pendapat. Bagi orang yang mampu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah tentang kurban. Maka mumpung antum masih muda, belajar apa? Berkurban. Belajar nabung untuk kurban. Kalau sudah dibiasakan enggak kurban tadi dampak kata Ibnu Qayyim, dampak daripada dosa. Kalau sudah terbiasa, kalau kelewatnya asa yang kurang gitu. Lalu Sabtu bobogohan teh asa sangat kunaon gitu nya itu yang tegang, gak enak hati. Kenapa? Ini malam Sabtu gak ketemu pacar. Karena dia udah terbiasa sama setan dibikin begitu. Begitu juga orang yang sudah biasa beramal soleh, kalau tertinggal dia gak enak hati.
Orang udah biasa kurban, tertinggal dia ya. Makanya para sahabat yang miskin itu sampai menangis kalau bisa kurban. Mereka mengusahakan dirinya untuk bisa berkurban. Nah, itu ikhwan akhwat masih ada waktu ini. Sekarang tahun 24 kurang lebih sekitar ya 20 hari 2 minggu lagi itu waktu kurban. Kalau ada rezeki kurban ya, belajar dari masih muda berkurban. Saya senang kalau melihat murid-murid kemarin minggu lalu ada murid saya WA, Ustaz saya mau kurban, dia baru lulus kuliah dan bukan orang yang dikasih orang tua, dia lulus kuliah kerja ya, kurban daftar di kita di yayasan. Yang hebat lagi itu ada saya punya jamaah tiap tahun ya, dia selalu kurban ibu-ibu ya. Jadi kurbannya itu kemarin saya lagi mau sholat gitu. Tiba-tiba dia WA, Ustaz maaf baru baca WA-nya. Ustaz saya mau kurban, mau daftar ya? Siap kata. Mau daftar atas nama siapa? Berapa? Kata dia 1 sapi aja sama saya. Berapa Ustaz harganya? Kata saya 30 juta sapinya. Yang 30 juta. Sebentar Ustaz. Ustaz ini bukti transfernya ya. 32 juta. Sama operasi. Orang ini gitu aja, kayak nggak enteng gitu beramal, luar biasa. Nah kita harus bersungguh-sungguh. Nah ini kurban penting sekali. Di tahfidnya ada kurban, ada program, ya, alhamdulillah. Kalau pribadinya ada kurban, alhamdulillah. Kalau belum ada program tabungan kurban, bikin ya buat tahun depan. Jadi ikhwan-ikhwan itu gak akan kerasa. Ya, udah jajan soal kekerasan, jajan habis gitu ya. Tabungan kurban tiap bulan. Saya punya majelis taklim ibu-ibu ya, kurban tabungannya tiap bulan. Jadi kalau masuk tulisan ini tinggal nama berapa ratus ribu gitu. Karena udah punya tabungan kurban. Seru ya kurban. Karena syiar Allah. Terakhir yang harus kita persiapkan ya, yaitu menjelang bulan Zulhijjah, yaitu adalah menjauhi kemaksiatan. Tentunya dalam segala aspek, dan di luar bulan Zulhijjah juga harus menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan ini pengaruh terhadap diri kita dalam ketaatan. Kata Ibnu Qayyim, maksiat itu, dosa dan maksiat itu mencegah seseorang ya, atau memotong pintu-pintu jalan kepada ketaatan. Maksiat. Orang kalau sudah rajin maksiat, mau sholat berjamaah itu jadi, mau ngaji itu jadi, mau bangun nanti malam itu jadi. Tapi lamun jalan-jalan jadi, nongkrong di kafe jadi wahai kamu. Nonton bola malam jadi tegagal. Lihat hirman ta'ah. Dosa dan maksiat itu memotong jalur ketaatan. Kalau kita banyak dosa dan banyak maksiat, kita susah melakukan apa? Ketaatan. Dan kita tidak merasakan nikmatnya melakukan ketaatan. Lagi sholat nggak nikmat, lagi baca Quran ya. Ikhwan akhwat, ada orang yang dulunya mungkin kalau habis sholat dia nangis berdoa. Sekarang kalau habis sholat assalamualaikum megang handphone, ngecek WA, kayak direktur aja dia yang ngecek WA gitu juga sibuk banget. Ya, terus ngecek status batur dicek ini. Jelema itu gawe. Kenapa dia nggak zikir? Dulunya dia zikir, dulunya dia berdoa, sekarang enggak. Atau assalamualaikum langsung pulang, udah berubah kehidupan. Nah, maka cara menghadapi bulan Zulhijjah itu salah satunya adalah ya menjauhi kemaksiatan dari sekarang, agar nanti di bulan Zulhijjah merasakan mudah dan ringan kita melakukan apa?
melakukan ketaatan. Nah ini ikhwan dan akhwat tentang perkara-perkara yang disunnahkan ya, di bulan atau yang harus kita persiapkan sebelum masuk di bulan Zulhijjah. Ya. Kita maksimalkan karena bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia. Dan di dalamnya ada hari Arafah. Hari Arafah itu disebutkan oleh Nabi adalah hari terbaik di mana berdoa di hari itu adalah dikabulkan. Kemudian ada Shaum Arafah, kemudian ada hari-hari tasyrik, itu adalah hari penggembiraan, hari penyembelihan. Ya, ini luar biasa. Jadi syiar Allah. Dan ikhwan akhwat, menyembelih berkurban itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bentuk hatinya itu bertakwa kepada Allah. Ciri orang bertakwa salah satunya dia dengan senangnya berkurban di bulan Ramadan, mengagungkan syiar-syiar Allah, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil selama hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah ini yang bisa disampaikan ya, dalam kaitannya dengan materi tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Zulhijjah. Jadi kesimpulan, bulan Zulhijjah 10 hari pertamanya adalah hari-hari yang paling Allah cintai dibandingkan hari-hari yang lainnya. Baik itu dibandingkan dengan Ramadan ataupun dengan bulan Muharram, ini adalah lebih baik menurut jumhur ulama. Yang kedua, bulan Zulhijjah adalah hari-hari di mana semua aspek amal bisa berkumpul bersatu di bulan itu. Sholat ada, saum ada, zakat, sedekah ada, haji juga ada. Dan bulan Zulhijjah atau 10 hari Zulhijjah ini adalah hari di mana nama harinya disebutkan oleh Allah dengan sumpahnya, wal fajri wal layalin ashr. Ini adalah keutamaan daripada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Maka mari kita niatkan ya, Jumat depan itu insya Allah kita masuki tanggal 1 bulan Zulhijjah. Mari kita siapkan ya, persiapan diri memasuki bulan Zulhijjah. Dan bagi antum yang punya niat kurban, karena ada sunnah-sunnahnya, orang yang kurban tidak boleh kalau masuk Zulhijjah tidak boleh potong kuku, potong rambut, berarti harus siap-siap dari sekarang ya. Bersih-bersih sebelum masuk bulan Zulhijjah. Nah insya Allah nanti awal Zulhijjah ahli ya, nanti kita bahas materi fikih kurban. Kita bahas fikih kurban dari mulai hukumnya, syaratnya ya, sampai ke pembagiannya, memilih hewan kurban. Banyak yang bingung kan sekarang itu, Ustaz. Ya, ada orang daftar bapaknya atas nama bapaknya, atas nama anaknya, atas nama semuanya disebut, ini boleh apa enggak ya. Kemudian ada lagi contoh ya, permasalahan. Mungkin antum akan menghadapinya kalau hidup di masyarakat atau punya tanggung jawab di masjid. Ada jamaah saya bilang, Ustaz, ya di tempat saya itu kalau bulan Zulhijjah ada orang muslimnya selalu ikutan kurban 2 orang katanya. Nah, jamaahnya gimana tuh, kurban digabungin dengan orang muslim tuh kurban atau bukan? Boleh nggak digabungin sama yang muslim? Nah, terus kalau hewan kurban dibagikannya ke orang muslim juga atau ke muslim saja? Dan semuanya kita akan bahas insya Allah, termasuk cara penyembelihan, kemudian sunnah-sunnahnya dalam penyembelihan. Ya, kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang fikih kurban. Kalau sekarang dibahas tidak akan cukup sampai maghribnya, materi panjang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan tentang kurban atau tentang kaitannya dengan Zulhijjah maka silakan keutamaan dan yang lainnya tentang bulan Zulhijjah. Silakan. Ada pertanyaan? Ikhwan, apa?
Baik, tidak ada pertanyaan? Baik. Nanti ini materinya di murojaah ya. Saya tuh ini sebetulnya ingin usul nanti ya ke tahfidz lainnya untuk ada evaluasi materi, karena terus terang di sini tuh bukan ceramah, di sini tuh mengajar. Ya, kalau ceramah saya nggak akan begini menyampaikannya. Dan ceramah itu nggak perlu tiap pekan, sebulan sekali juga cukup. Ya, kalau ceramah itu isinya nasihat, biar semangat. Kalau ini mengajar, ya untuk bertambah ilmu agama. Memang bagusnya ada evaluasinya. Bukan hanya di sini saya ngajar sebuah perusahaan, bahkan ada perusahaan BUMN rutin tiap hari Kamis kemarin. Itu sudah berjalan 5 tahun. Ngajar di situ udah banyak kitab udah selesai. Pengurus masjid besarnya di perusahaan. Itu kita ada evaluasinya. Jadi bagus sekali agar antum belajar dan menambah bisa menambah wawasan, menambah ilmu gitu. Jadi di murojaah. Kalau tidak diulang atau tidak dievaluasi, saya kira nanti bentuknya kayak ceramah. Kalau bentuknya kayak ceramah, ya nanti saya akan perbanyak cerita lawakan yang lucu-lucu gitu. Kalau ceramah, ya, karena kan namanya ceramah, banyaknya orang kalau ceramah yang didengar yang nempel apanya? Materinya atau cerita-ceritanya? Cerita-ceritanya. Itu namanya ceramah. Ya. Kalau ini mah belajar. Ini mah namanya belajar. Kalau ceramah beda. Jadi mungkin ini nanti manajemen tahfidznya bisa dipikirkan untuk menambah. Soalnya saya ya disampaikan materi terus tidak diulang-ulang atau hanya lewat saja gitu. Karena saya pernah sampaikan ke siapa ahli ya di WA ya pernah nanya ahli hari ini ada kajian enggak gitu. Kalau enggak saya akan isi dengan kegiatan tempat lain. Nah, memang yang minta kajian seperti itu ada di beberapa tempat. Jadi perlu ada kesungguhan juga dari itu tentang mempelajari materi-materi yang disampaikan. Gitu ya, jadi murojaah terus karena ilmu ini tidak cukup hanya didengar di pengajian, apalagi didengar terus sambil nggak konsentrasi yang nulis konsentrasi karena itu bukan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i langsung nempel ya, di hafalan. Gitu itu mungkin perlu dipikirkan. Nanti kalau misalnya juz amma tafsir juz amma sudah selesai kita evaluasi. Ya. Kalau di yayasan saya tiap habis pembinaan itu ada apa? Ada kuis. Ini tanyain, ada kuis, dikirim kuis. Ya berapa pertanyaan? 3-4 ya. Ada kuis. Yang mengerjain kuis itu ditanya sama penanggung jawabnya, Anda kenapa ngerjain kuis? Anda sibuk atau apa? Gitu dievaluasi. Masa ngerjain kuis 5-10 menit nggak sanggup gitu. Jadi ada kuis. Itu jadi parameter yang itu ngerti gitu si tempat kerja. Gitu menjadi pembahasan. Tapi karena tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu sampai sini. Ya, kita tutup. Alhamdulillah aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.